Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, mari kita selalu mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak mampu kita hitung dengan kekuatan apapun. Di samping itu, marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah berusaha payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di permukaan bumi ini. Melalui mimbar ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti, marilah kita laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan marilah kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga mari kita bentengkan diri kita kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah Jumat yang hanya sekitar 30 menit ini. Mari kita bentengkan diri kita kepada Allah agar kita tidak mengantuk demi kesempurnaan ibadah Jumat kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pengurus BKM Masjid Agung Ruhama Takemo memberikan tema khutbah kita pada hari ini adalah menggapai takwa dan keutamaan bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman telah mencapai ketakwaan karena telah ditarbiyah, telah dididik oleh Allah di dalam bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Kita semua telah meraih ketakwaan, kita semua telah meraih fitrah suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan.
Meraih takwa dan fitrah itu mudah, tapi mempertahankan ketakwaan dan fitrah itu sangat sulit. Jamaah-jamaah yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menjaga derajat takwa dan mempertahankan keutamaan ibadah bulan Ramadan? Di dalam uraian khutbah yang singkat ini ada 5 amal yang kita laksanakan agar kita selalu di dalam ketakwaan. Yang pertama, marilah kita selalu melaksanakan silaturahmi, saling memaafkan antara keluarga, antara saudara, dengan orang tua dan dengan anak. Kalau masih belum ada bersilaturahmi, belum ada bermaaf-maafan, maka ini bulan Syawal, waktunya kita saling maaf memaafkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un, artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amal yang kedua, melaksanakan puasa Syawal. Alhamdulillah di antara kita sudah ada melaksanakan puasa Syawal. Bagi yang belum melaksanakannya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita melaksanakan puasa Syawal itu. Bagi yang melaksanakan qada puasa, maka yang diutamakan adalah qada puasanya dulu, baru melaksanakan puasa Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sitta min sawali kana kasiya min dahri." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dari bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama-lamanya atau puasa sepanjang tahun. Hal ini dibuktikan bahwa Allah SWT memberikan pahala puasa kepada kita 1 hari puasa 10 hari kebajikan, yaitu 10 kali 30 sama dengan 300 hari, tambah 10 kali 6, 60, maka jumlahnya menjadi 360 hari. Maka genap 1 tahun mereka melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Kalau Anda semua, kalau jamaah-jamaah Jumat semua selalu melaksanakan puasa Senin Kamis, tidak usah takut. Kalau Anda tidak mau selalu berobat ke Amerika, kalau Anda tidak ingin selalu berobat kemana-mana, ke Penang dan lain sebagainya, maka obatnya sangat murah dan mudah sekali, yaitu laksanakan puasa Senin dan Kamis. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasihu," berpuasalah kamu, sesungguhnya kamu akan sehat. Kemudian program yang ketiga, tetap menjaga salat wajib dengan berjamaah dan membaca Al-Quran.
Alhamdulillah, ini adalah suatu program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, program Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati kita, yaitu programnya salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Bagaimana kita di dalam bulan Ramadan melaksanakan salat berjamaah dan membaca Al-Quran, maka mari kita laksanakan di luar Ramadan pun salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus beribadah secara terus-menerus dan kontinu? Karena Allah mengatakan, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah menyelesaikan suatu ibadah, maka bergesa-gesalah kamu melaksanakan ibadah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam akhir ayat 185 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Jika kamu telah menyempurnakan ibadah puasamu, maka agungkanlah nama Allah dengan petunjuk-petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, agar kamu mendapatkan keberuntungan, agar kamu mendapatkan orang yang bersyukur kepada Allah. Para ulama kita mengatakan, baik di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Kementerian Agama, mengatakan bahwa membesarkan nama Allah di sini, yaitu di samping melaksanakan takbir pada Aidil Fitri, maka juga kita melaksanakan takbir Allahu Akbar di dalam melaksanakan sholat. Maka tidak boleh kita meninggalkan sholat. Kita tetap melaksanakan sholat, terutama sekali bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid dan di musala. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Islam, orang-orang yang beriman, diwajibkan tetap meningkatkan iman dan ketakwaan? Karena supaya umat Islam itu tetap menjadi umat yang terbaik, supaya umat Islam itu tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu asfala safilin, supaya umat Islam itu selalu mendapatkan pahala yang terus menerus. Hal ini dibuktikan oleh Allah di dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka jahanam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang terus-menerus. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang selanjutnya adalah bersedekah. Di mana kita di dalam bulan Ramadan berinfak dan bersedekah. Di luar bulan Ramadan pun, di bulan Syawal ini pun kita berinfak dan bersedekah. Di mana kita ketahui bersama, masjid kita, Masjid Agung Ruhama ini mempunyai program yang luar biasa, yaitu ada infak untuk fakir dan miskin, ada infak untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid ini. Maka mari berikan infak dan sedekahnya.
memberikan infak dan sedekah. Kaleng-kaleng amal yang berada di depan kita itu adalah tangan-tangan surga memanggil kita supaya kita mau masuk surga. Maka bagaimanapun dia itu lewat di depan kita, jangan sampai tidak kita isi. Itu adalah tangan-tangan surga. Maka mari kotak-kotak amal itu kita isi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita memberikan infak dan sedekah, itu piutang Allah kepada hambanya. Kalau piutang Allah kepada hambanya dibalas oleh Allah, tidak pakai insya Allah. Banyak di antara kita membuktikannya. Begitu kita berinfak dan bersedekah, 1 hari dan sebentar lagi diganti oleh Allah. Maka mari kita berinfak dan bersedekah. Dan yang terakhir di bulan Syawal ini, kita menikahkan anak-anak dan saudara kita. Di mana kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, menikahkan putra dan putrinya kebanyakan di bulan, yaitu sebelum bulan Ramadan. Sementara berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh ibunda kaum muslimin, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal. Maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku? Hadis riwayat Muslim. Sehingga Imam An-Nawawi memberikan penjelasan hadis di atas bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikahkan dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah, dalam budaya adat kita lebih banyak menikah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Pada hakikatnya semua hari dan bulan dibolehkan. Ada bulan dan hari yang utama. Menurut para ulama dan menurut hadis sendiri, pernikahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban penuh dengan tantangan dan risiko yang sangat tinggi. Dan jangan nanti terjadi pelanggaran hukum. Suami istri yang tidak tahu hukum melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini adalah dosa besar dan batal puasanya, dan risikonya sangat bahaya sekali. Maka disunahkan oleh Rasulullah kita menikahkan putra putri kita, anak-anak kita di bulan Syawal. Demikianlah mudah-mudahan berharga bagi hati sendiri dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.